Jadi seperti biasa, mari kita hadirkan niat dalam hati kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti dan mendengarkan kajian ilmu agama. Kita akan mengulang dari awal. Jadi sebenarnya materi ini sudah pernah kita sampaikan, tapi karena banyak permintaan melalui admin untuk mengulang dan mengulas kembali kitab ini, makanya kita ulang dari awal lagi. Mudah-mudahan yang sebelumnya belum sempat mengikuti bisa mengikuti, dan yang sebelumnya sudah mengikuti semakin paham, semakin mantap, dan harapan saya adalah tidak hanya paham tapi juga bisa mengamalkan sebagaimana mestinya dan juga bisa memahamkan orang lain, menyebarkan nilai-nilai kebaikan yang sudah kita kaji dan pelajari bersama. Jadi pernikahan ini penting, mempunyai posisi yang sangat penting dalam agama Islam. Oleh karenanya, agama kita ini menentukan beberapa aturan dan tindakan untuk mencapai legalitas syar'i. Sekaligus juga dalam agama kita ini ditentukan etika untuk mengokohkan rumah tangga yang dibentuk. Hal-hal tersebut ini ada yang harus diupayakan sebelum menikah, dan ada juga yang harus dikerjakan pada saat menikah, dan ada hal juga yang harus dipahami dan dikerjakan apabila terjadi perceraian atau setelah menikah. Terjadi perceraian maksudnya tidak sampai ikatannya ini bertahan. Nah, ini harus diketahui mana-mana tindakan-tindakannya yang diperbolehkan oleh syariat supaya seseorang itu tidak terjatuh kepada perbuatan maksiat, tidak terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh agama. Jadi seperti itu, ada tindakan ini diupayakan sejak sebelum menikah, dan ada yang harus dipenuhi pada saat akad nikah, dan sebagian lagi harus dijaga sejak selesainya akad nikah agar memudahkan jalan bagi suami istri untuk membangun rumah tangga. Seperti itu. Nah, jadi mempelajari dan mengetahui hukum dan perkara terkait nikah itu saja menjadi tahapan penting bagi setiap orang yang ingin mengarungi bahtera rumah tangga. Jadi harus tahu syarat sah akad nikah itu apa saja, perkara yang membatalkan nikah itu bagaimana. Kemudian juga kalau sudah menikah menjadi statusnya berubah, yang asalnya single menjadi istri atau menjadi suami, ya ini kewajibannya apa, hanya apa, dan sebagainya. Ini harus dipahami sebagaimana mestinya. Karena kesalahan dalam hal semacam ini, kelalaian dalam perkara-perkara seperti ini akan berujung kepada hal-hal yang diharamkan, seperti perbuatan zina. Jangan sampai karena legal formalnya ini atau legalitas syar'inya ini tidak terpenuhi sehingga menjadikan seseorang terjatuh kepada perbuatan yang diharamkan, perbuatan zina. Atau bahkan lebih ringan karena misalnya menuntut sesuatu yang bukan haknya. Atau misalnya menuntut sesuatu yang bukan haknya, atau ya mengerjakan sesuatu yang itu menyakiti pasangannya dan semacamnya. Jadi dalam akad nikah ini diperlukan kehati-hatian yang lebih dibandingkan dengan akad yang lainnya, akad jual beli, akad sewa menyewa atau yang lainnya. Dan mempelajari hukum dan perkara terkait nikah ini haruslah dari seorang yang alim, yang terpercaya, atau seseorang yang memahami permasalahan keagamaan, permasalahan terkait nikah. Apabila hal ini sudah dipenuhi, maka hasilnya yang akan tercapai adalah ya seorang yang sudah menikah ini akan terjaga kesucian dirinya, menjadikan ketenangan lahir dan batin, serta mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga melahirkan generasi yang hebat, yang cemerlang, yang tangguh dari pasangan yang bertakwa tersebut, karena masing-masing sudah tahu ilmunya. Nah, jadi itu tentang permasalahan atau mukadimah mengenai permasalahan pernikahan ini. Nah, pertama yang harus dipahami kalau ini ya, kalau kita mengikuti alur dari buku ini, di buku ini saya sebutkan beberapa kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab, bagaimana sepak terjang beliau ketika menjabat menjadi khalifah,
beliau mengeluarkan beberapa ketetapan dan kebijakan. Di antaranya larangan mencampur susu dengan air, hingga suatu ketika seperti biasanya ya, kalau zaman sekarang mungkin orang bilangnya apa? Kalau masuk-masuk ke gang-gang kayak gitu apa namanya? Belusukan ya, belusukan. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab sudah melakukan hal itu terlebih dahulu. Jadi beliau ini terjun langsung ke masyarakatnya untuk mengetahui umatnya kondisinya bagaimana. Nah, suatu ketika beliau ini melewati sebuah rumah. Kemudian beliau mendengarkan percakapan pemilik rumah, seorang ibu dengan putrinya. Nah, terjadi ya semacam diskusi lah antara ibu dengan putrinya, bahwasanya ibu ini ingin mencampur air dengan susu, tapi putrinya tidak setuju dengan hal itu karena itu bertentangan dengan kebijakan khalifah. Kemudian ibu itu mengatakan bahwasanya Umar tidak akan tahu. Kemudian putri ini mengatakan walaupun Sayyidina Umar tidak tahu, tapi Tuhan Umar, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Lah, Sayyidina Umar mendengarkan jawaban seperti itu, merasa takjub, merasa kagum sehingga menandai rumah tersebut. Kemudian mengutus salah satu putranya, yaitu ceritanya panjang ini, kita langsung saja. Jadi beliau, Sayyidina Umar bin Khattab mengutus salah satu putranya, yaitu Asim bin Umar bin As, ya, untuk datang ke rumah tersebut, kemudian melamar putri tersebut. Dari perkawinan itu, ya, lahirlah seorang anak perempuan yang bernama Ummu Asim. Nah, Ummu Asim ini kalau dirunut itu melahirkan seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Seperti itu. Nah, ini ya menginspirasi lah buat kita karena dari orang-orang yang bertakwa lahirlah orang-orang yang hebat, orang-orang yang membangun peradaban, yang melakukan gerakan-gerakan menuju perubahan yang lebih baik seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini luar biasa kisah beliau. Umar bin Abdul Aziz ini luar biasa kisah beliau. Di antara jasa beliau ini adalah beliau ini mengganti. Jadi pada saat itu, pada saat awal-awal khilafah Bani Umayyah itu, karena untuk menguatkan kekuasaannya, Muawiyah bin Abi Sufyan ini memerintahkan kepada orang-orang, kepada para penceramah, para khotib untuk mencaci maki keluarga Ali, Sayyidina Ali dan keluarganya, dicaci maki di atas mimbar. Kemudian itu sampai bertahun-tahun seperti itu hingga muncul siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, ya. Nah, kemudian beliau menghapus hal tersebut dan mengganti dengan yang sampai sekarang masih diamalkan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ini kalau di sini perempuan ya. Kalau yang laki-laki pasti tahu bahwasanya para khotib di penghujung khutbah itu pasti mengatakan seperti itu. Untuk khutbah yang kedua pasti mengatakan seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu yang dirintis oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Itu kisah yang pertama, kisah mengenai susu. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah mengenai delima. Kalau mengenai delima ini adalah kisah yang tentang orang tua dari Abdullah bin Mubarak alias Mubarak. Jadi Abdullah bin Mubarak ini adalah tokoh yang sangat terkenal sekali. Ayahnya namanya Mubarak. Nah, Mubarak ini adalah seorang budak, seorang hamba sahaya. Mendapatkan amanah dari tuannya untuk menjaga kebun delima. Pada saat itu diminta oleh tuannya untuk mengambilkan buah yang manis. Kita tahu ya buah delima itu. Buah delima itu kulitnya keras, terus dalamnya itu biji-biji gitu, warnanya merah. Makanya ada merah delima. Nah, seperti itu. Disuruh sama majikannya untuk mencarikan buah yang manis. Tetapi setiap kali mengambilkan selalu tidak manis. Kemudian ditanya, diprotes, dimarahin sama majikannya. Kamu berapa tahun kerja di sini? Kenapa enggak tahu buah yang manis? Tidak bisa membedakan mana buah yang manis, mana buah yang masam. Kemudian dengan kejujurannya, Mubarak ini menjadikan tuannya ini takjub karena dia mengatakan,
Wahai Tuan, Anda memerintahkan saya untuk menjaga kebun ini, bukan untuk mencicipi kebun ini. Sehingga saya tidak bisa membedakan mana yang manis, mana yang masam. Nah, sangat takjub mendengarkan jawaban seperti itu. Sudah lama menjaga kebun, tapi belum pernah mencicipi buah delima satu biji pun. Akhirnya, dia takjub terkesima, kemudian nanya lagi, kalau seandainya ada saya punya anak perempuan, saya nikahkan dengan siapa? Kemudian Mubarak ini mengatakan, jadi kalau orang jahiliyah itu menikahkan yang jadi patokan utamanya adalah nasab. Jadi orang Arab dulu kayak gitu, lihat nasabnya kayak gimana, dari suku apa dulu. Kalau suku kuat ya mau, tapi kalau suku lemah, suku yang rendah tidak mau. Itu kalau orang-orang jahiliyah. Orang Yahudi, kalau milih orang itu berdasarkan harta bendanya. Mana yang kaya, mana yang milioner, mana yang miliarder, dan seterusnya. Lah kalau orang Nasrani itu pilih ketampanan dan keelokan rupa. Nah sedangkan umat Islam ini memilih pasangan adalah berdasarkan agamanya. Nanti akan disebutkan bahwasanya perempuan itu dinikahi karena beberapa perkara. Tunkahul mar'atu li arba. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha, wali diniha. Kemudian Rasul di akhir mengatakan, fadfar bidzatid din taribat yadak. Jadi kalau milih itu pilih yang karena agamanya, nanti kita akan beruntung. Berhati-hatilah kalau kita memilih yang berdasarkan agamanya, kita akan beruntung. Seperti itulah. Mendengar jawaban seperti itu semakin takjub ini. Tuannya ini akhirnya dinikahkan dengan putrinya. Kemudian dari pernikahan itu, ya nggak tahu gimana ceritanya, ini budak karena ini, tapi ya intinya terakhir menikahlah mereka berdua ini. Mubarak dengan putri dari tuannya ini. Kemudian lahir seorang ulama, seorang yang alim, yang terkenal tokoh sufi, yaitu Abdullah bin Mubarak, ulama yang soleh dan bertakwa. Jadi itu tentang delima. Ya, makanya buku ini saya juga kasih judul Susu dan Delima karena ada dua kisah ini. Dari awal di sini saya sebutkan karena ini masih pranikah, jadi orang itu jangan sampai salah pilih pasangan. Makanya di sini saya sebutkan mengenai perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Jadi jangan sampai seorang laki-laki itu menikahi perempuan yang tidak halal baginya. Tidak akan bisa menjadi halal baginya. Yang haram baginya untuk selama-lamanya. Saudaranya, ibunya, ya, bibinya, umpamanya. Ini haram hukumnya. Nah, ada beberapa pembagian di sini. Ada perempuan yang haram dinikahi karena memang ada hubungan kerabat. Ada yang haram dinikahi karena memang persusuan. Ada yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan. Ada yang haram dinikahi karena mengumpulkan dan semacamnya. Kita akan membahas terlebih dahulu perempuan yang diharamkan dari golongan kerabat. Rumusannya adalah bahwa setiap kerabat perempuan itu haram dinikahi kecuali yang masuk ke dalam golongan anak-anak saudara ayah atau anak-anak dari saudarinya ayah atau anak-anak dari saudara ibu atau anak-anak dari saudarinya ibu. Jadi ibu sama bapak kita itu kan punya saudara, ya kan? Kalau nggak anak tunggal punya saudara kan? Ya, saudaranya ayah, saudarinya ayah, saudaranya ibu, saudarinya ibu, anak-anak mereka itu boleh untuk dinikahi. Di sepupu boleh dinikahi, boleh. Kalian misalnya punya sepupu laki-laki, boleh nikah dengan sepupu tersebut. Walaupun kakeknya sama misalnya, boleh. Seperti itu. Tidak haram. Selain itu tidak boleh alias haram. Berarti apa? Kalau laki-laki ya berarti saudarinya ayah tidak boleh dinikahi, saudarinya ibu tidak boleh dinikahi. Kenapa? Karena bibi. Bahasa kita bibi. Cuman bibi itu nanti maknanya lebih luas dalam bahasa Indonesia. Makanya saya bahasakan saudari ayah, saudari ibu. Kalau bibi itu kadang istrinya paman juga dibilang bibi kan. Jadi misalnya saya misalnya, ayah saya punya saudari. Ayah saya nggak punya saudara, punya saudari lah. Suaminya itu kan saya panggil paman kan. Nah, suaminya itu kan saya panggil paman lah. Ini paman ini bukan mahram dari saudari saya. Kalau sama saya kan sama-sama laki-lakinya. Tapi saudari saya itu kan
Laki-laki perempuan kan? Nah, ini bukan mahram. Jadi suami dari saudarinya ibu atau saudarinya ayah itu bukan mahram bagi saudari saya. Atau dengan kata lain gini dah, misalnya gini. Katakan ibu atau ayah saya misalnya punya saudara. Ibu atau ayah saya punya saudara. Mereka menikah. Ya, kalau saudaranya ayah atau ibu kan saya panggil paman. Istrinya saya panggil bibi kan? Nah, bibi ini bukan mahram saya. Bukan mahram saya. Seperti itu. Jadi makanya hati-hati. Makanya di sini saya bahasakan kok ribet sih Ustaz, saudara, saudarinya ayah. Kenapa nggak paman atau bibi? Karena dalam bahasa kita beda. Bahasa kita beda. Dalam bahasa Arab saja dibedakan saudara ayah dengan saudara ibu. Kalau saudara ayah namanya am. Kalau saudaranya ibu namanya khol. Nah, kalau saudarinya ayah namanya ammah pakai ain. Kalau saudarinya ibu namanya kholah. Kholah. Itu makanya kan kadang orang-orang kan ami itu maksudnya pamanku, pamanku. Itu saudaranya ayah. Tapi kalau saudaranya ibu nggak dibilang ami, kholi. Hadza kholi. Itu seperti itu. Ya, makanya ini harus dibedakan ini. Walaupun dua-duanya sama-sama mahram. Taib. Itu ya, selama masuk ke dalam anak-anak dari saudara atau saudarinya ayah atau ibu, maka ini bukan mahram alias boleh dinikah. Dan bahasa yang benar adalah mahram, bukan muhrim. Itu sudah sering saya ingatkan dan sepertinya sekarang sudah ada kesadaran sampai di beberapa skenario di film-film umpamanya itu sudah bilangnya sudah nggak muhrim tapi mahram sekarang. Alhamdulillah berarti mereka sudah sadar kalau dulu mereka salah. Jadi itu setiap yang masuk dalam golongan anak-anak ayah, anak-anak saudara ayah atau anak-anak saudaranya ibu atau saudarinya ayah atau saudarinya ibu, maka ini hukumnya adalah boleh untuk dinikah. Tapi kalau saudarinya ayah, saudarinya ibu tidak boleh dinikah. Seperti itu. Mereka ke atas tidak boleh dinikah. Seperti itu. Jadi tidak haram menikahi putri dari saudaranya ayah atau saudarinya ibu. Atau saudarinya ayah dan saudaranya ibu. Ini juga tidak haram. Sepupu boleh dinikahi. Tapi kalau ponakan hukumnya haram. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Jadi diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian. Enggak boleh, mahram itu. Wa banatukum, anak perempuan kalian. Jadi kalau saya enggak boleh menikah dengan ibu saya, ibu kandung saya enggak boleh. Wa banatukum, dan juga anak perempuan saya enggak boleh. Ini biar gampang saya contohkan saya aja ya. Anak perempuan saya enggak boleh. Wa akhwatukum, saudari-saudari saya enggak boleh. Wa ammatukum, saudari dari ayah saya enggak boleh. Wa kholatukum, saudari dari ibu-ibu saya enggak boleh. Wa banatul akhi, ya, anak perempuan dari saudara saya. Jadi kalau saya punya saudara laki-laki, punya anak perempuan, enggak boleh saya nikahi karena ponakan. Wa banatul ukhti. Kalau di sini Yasmin di sini anak perempuan dari saudari saya enggak boleh dinikah. Kami mahram seperti itu. Nah, jadi itu ya, jangan sampai salah. Jadi kalau seandainya jatuh cinta atau jatuh hati kepada sepupu bagaimana Ustaz? Boleh. Yang penting mau. Kemudian golongan berikutnya adalah perempuan sepersusuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yahrumu minar rodho, ma yahrumu minan nasab." Rawahu Syaikhan. Jadi yahrumu minar rodho, ma yahrumu minan nasab. Dia haramkan menikahi akibat sepersusuan perempuan yang menjadi mahram dari nasab. Jadi nanti ini akan ada penjelasannya. Jadi haram menikahi, ya, keharaman menikahi dalam sepersusuan ini menyebar sebagaimana dalam nasab. Contohnya seperti ini. Misalnya gini ya. Istri saya misalnya menyusui bayi laki-laki. Ya, saya ulang. Istri saya misalnya menyusui bayi laki-laki. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, berarti anak laki-laki ini adalah anaknya istri saya. Istri saya berarti ibu rodoknya dia.
Saya berarti ayah rodoknya dia. Kalau seandainya, jadi anak laki-laki ini tidak boleh menikahi ibunya. Ibu yang menyusui dia, istri saya dalam hal ini. Seandainya bayi ini adalah perempuan, maka saya tidak boleh menikah dengan bayi ini. Kalau nanti sudah besar, tidak boleh. Karena ini anak saya, anak rodok saya. Seperti itu. Ini tidak boleh. Tidak boleh menikahi perempuan yang menyusuinya, karena ibunya itu. Juga tidak boleh menikahi ibu dari perempuan yang menyusuinya. Jadi umi saya, misalnya bayi ini laki-laki ya, tidak boleh menikah dengan bayi ini. Bayi ini nggak boleh menikah dengan ibu mertua saya, karena ini neneknya. Kemudian juga begitu seterusnya ke atas. Kalau seandainya neneknya istri saya masih hidup umpamanya, nggak boleh. Terus ke atas seperti itu. Berikutnya adalah saudari sepersusuan, yaitu anak dari wanita yang menyusuinya. Jadi kalau bayi yang disusui oleh istri saya ini laki-laki, dan kami punya anak perempuan, maka tidak boleh. Karena mereka ini saudara rodok. Tidak boleh. Kemudian saudari ibu yang menyusuinya. Karena apa? Kholah di sini. Jadi bayi laki-laki yang disusui oleh istri saya ini tidak boleh menikah dengan adiknya istri, adik perempuan, adik saudarinya istri, tidak boleh. Kemudian juga saudari suami wanita yang menyusui. Tidak boleh juga misalnya menikah dengan saudari saya. Tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh menikahi anak dari saudara atau saudari sepersusuan. Gimana itu? Misal tadi kan bayinya laki-laki, ya kan? Bayi laki-laki disusui oleh istri saya. Kemudian anak kami laki-laki atau perempuan punya anak perempuan. Tidak boleh menikah dengan bayi tadi itu. Karena apa? Ini sepupu, bukan sepupu, ponakan ini, ponakan rodok namanya. Tidak boleh. Nah, jadi itu penting itu. Nah, jadi kalau bayinya bayi laki-laki seperti itu, kalau bayi perempuan juga sama, tinggal dilihat saja. Kalau saya berarti tidak boleh, ya kan? Karena anak saya, bapak saya juga sama, tidak boleh. Seperti itu. Juga tidak boleh seorang suami menikahi anak perempuan yang disusui oleh istrinya. Begitu ke bawah seterusnya. Jadi kalau seandainya anak perempuan ini punya anak lagi, tidak boleh saya nikahi karena itu adalah apa? Cucu rodok saya. Seperti itu. Dikit lagi. Berikutnya adalah golongan perempuan dari musoharoh atau persemendaan akibat perkawinan. Mereka ini adalah istri ayah. Jadi kalau misalnya ayah kita nikah lagi karena ibu kita udah meninggal, atau masih hidup nikah lagi, poligami, itu kalau seandainya punya anak laki-laki dari istri yang pertama, tidak boleh menikah. Ya. Kalau seandainya ayahnya meninggal atau dicerai oleh ayahnya, tidak boleh menikah. Begitu seterusnya, seperti istri kakek. Kakeknya misalnya neneknya udah meninggal. Ya. Neneknya udah meninggal, kakeknya nikah lagi. Dapat perawan, masih muda. Kemudian kakeknya meninggal, tidak boleh. Cucunya, udahlah daripada kamu nggak ada yang nikah, mending saya gantikan posisi kakek saya. Tidak boleh seperti itu. Yang kedua adalah istri dari anak, menantu. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi misalnya ayah saya tidak boleh menikahi istri saya walaupun saya sudah meninggal. Tidak boleh. Atau saya misalnya menikahi istrinya anak saya walaupun anak saya sudah meninggal, katakan seperti itu, tidak boleh. Atau cerai misalnya, tidak boleh. Begitu seterusnya ke bawah. Ini hukumnya sama ya. Nasab ataupun rodok. Hukumnya sama. Nah, kemudian yang ketiga adalah ibu istri. Ibu mertua, tidak boleh. Jadi kalau misalnya ini ibu mertua saya, tidak boleh. Haram untuk dinikahi setelah terjadi akad, walaupun belum sampai berhubungan badan. Ini hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan, wa ummahatun nisaikum. Haram hukumnya. Kemudian tadi ya, anak-anak yang menantu itu juga tidak boleh. Ayatnya, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Jadi kalau punya anak kandung menikah, maka istri dari anak kandung itu haram bagi bapaknya. Bapak dari si anak. Hukumnya haram. Kemudian yang keempat, ya, ini adalah anak tiri. Anak tiri ini adalah putri dari istri yang dinikahi atau putri dari istri yang dinikahi oleh seorang laki-laki. Dan ini putri dari suami yang pertama.
tidak boleh. Misal ada seorang laki-laki menikahi janda, jandanya ini dapat punya anak, perempuan juga, maka ini tidak boleh menikah dengan si anak tersebut. Ini haram apabila sudah terjadi akad dan sudah berhubungan badan dengan ibunya. Kalau seandainya belum berhubungan badan, misalnya menikah dengan seorang perempuan janda, punya anak perempuan, belum berhubungan badan, kemudian cerai misalnya, atau meninggal, kemudian menikah dengan anaknya, bagaimana? Boleh. Selama belum terjadi hubungan badan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi ayatnya itu ya, haram menikahi anak tiri yang bawaan dari istri yang janda tadi itu, tidak boleh. Apabila sudah melakukan hubungan badan dengan ibunya, dengan istrinya yang istri tadi yang janda itu. Kalau belum sempat, maka ini boleh menikah dengan anaknya, tapi itu harus cerai dulu dengan ibunya atau ibunya meninggal. Lah tinggal satu lagi, insya Allah akan kita sebutkan, akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita istiqomah ya, bisa dipahami sebagaimana mestinya. Mohon dimaklumi karena memang mepet sekali ya, hari Jumat ini banyak sekali kajiannya, jadi pulang terburu-buru kemudian langsung, padahal saya sudah berusaha untuk cepat gitu, tapi ya kadang pemilik musola minta saya duduk sebentar, ngobrol sebentar, jadi mohon dimaklumi kalau telat-telat 5 menit atau semacamnya. Monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Insya Allah kita pesan jangan ke saya dong, saya belum makan. Kembung ini. Iya, sebentar ini. Oke. Iya, ini saya kira udah. Taib. Ya, alhamdulillah diulang, topik ini penting. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah dan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya misalnya ngomongnya agak cepat atau gimana, mohon dimaklumi karena sebelumnya baru selesai ngomong gitu. Pertanyaan Ustadz, ya, apakah ayah rodok atau ayah bagi anak yang disusul istrinya? Jika anak itu perempuan, bisakah ia menjadi wali nikah bagi anak tersebut? Terima kasih Ustadz. Oke. Tapi yang jelas sudah paham ya yang dimaksud dengan anak rodok ini, ketentuannya seperti apa dan seterusnya. Jadi kalau istri menyusui anak perempuan ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, maka anak perempuan ini menjadi anak rodok, ya, menjadi anak rodok. Seperti itu. Jadi haram untuk dinikah. Apakah boleh menjadi wali? Jawabannya tidak. Kalau wali tidak bisa. Kalau wali ini harus bapak asli dari anak perempuan tersebut. Ini hanya hukumnya hukum terkait haram dinikahi saja. Adapun kalau menjadi wali maka tidak, lain lagi pembahasannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, yang dikatakan susuan tapi 1 kali susu atau bagaimana? Ada ketentuannya, tidak 1 kali, tapi 5 kali susuan. Insya Allah ada itu di pembahasan akhir. Ya tidak, bukan 1 kali susuan, tapi 5 kali susuan dengan susuan yang normal pada umumnya. Nanti ada di pembahasan di akhir kajian. Ustadz, seorang janda memiliki anak gadis, kemudian ada duda punya anak cowok. Apakah keempatnya boleh menikah bersamaan? Boleh. Tapi harus match-nya harus benar ya ini ya. Jadi misalnya perempuan janda dapat duda, gitu kan. Kemudian apa? Anaknya dapat anak. Kayak gitu boleh. Seperti itu. Tapi kalau seandainya misalnya ya
janda punya anak perempuan. Yaudahlah nanti pokoknya yang seperti itu boleh. Nanti saya akan sebutkan ini. Apakah bisa digabung-gabungkan atau bagaimana? Nah, yang keempatnya menikah dengan itu tadi jelas boleh. Jadi bapak dengan ibunya, ya anak dengan anak itu boleh. Oke. Ustadz, tadi Ustadz jelaskan tidak boleh menikahi mertua karena sudah mahram. Bagaimana jika cerai atau meninggal dunia? Apakah statusnya mertua tetap mahram? Ya, tetap mahram. Walaupun sudah meninggal, istrinya sudah meninggal atau cerai, tetap mahram. Seperti itu. Ada lagi? Di sini dulu ya. Monggo. Nah, ini ada lagi. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Ya, monggo. Kalau Mas. Menantu dan mertua kalau bersentuh apakah batal wudunya Ustaz? Tidak membatalkan wudu. Weh, sama kompak sekali nih. Kalau bersentuhan dengan mertua batal tidak wudunya Pak Ustaz? Tidak batal. Jadi kalau saya sentuhan dengan Umi, dengan ibunya istri saya nggak batal. Begitu juga kalau ayah saya bersentuhan dengan istri saya nggak batal karena mahram. Kalau saya dengan istri saya batal wudunya. Apa status seseorang dengan iparnya bukan mahram? Apa status seseorang dengan iparnya bukan mahram? Jadi adik perempuan istri saya bukan mahram saya. Begitu juga kalau seandainya saya punya saudara laki-laki, bukan mahramnya istri saya. Jadi kalau bersentuhan wudunya batal, tidak boleh buka kerudung dan semacamnya karena bukan mahram. Mana Yasmin tadi? Minuman yang sama bikin tadi loh Mbak Sofi. Sama buang tadi. Nggak, biasanya nggak gitu, biarin aja. Saya minum biasanya itu. Emang sengaja itu saya tunda. Saya lanjutkan. Tayyip. Monggo, ada lagi? Nah, ini ada lagi. Oke. Ahsanallahu ilaik. Bagaimana batasan aurat menantu dan mertua, Ustadz? Menantu perempuan dan mertua laki-laki. Apakah boleh membuka jilbab? Boleh. Kenapa enggak boleh? Boleh. Karena mahram mereka. Mahram. Jadi boleh membuka sesuatu. Ya, jadi auratnya adalah ma baina surrati wa rukbah. Auratnya menantu dengan mertua itu adalah bagian antara pusar dan lutut. Jadi selain itu boleh. Jadi gini ya. Ini saya menjelaskan hukum ya. Menjelaskan hukum biar nggak salah paham. Ini saya menjelaskan hukum, jadi tolong dipahami sebagaimana mestinya. Auratnya menantu dan mertua itu adalah bagian antara pusar dan lutut. Artinya apa? Kalau seandainya perempuan membuka kerudung, membuka jilbab di hadapan ayah dari suaminya, ya tidak haram. Tidak haram. Bahkan lebih dari itu pun tidak haram. Seandainya misalnya kelihatan ini lengan atasnya misalnya. Atau bahkan seandainya ini contoh yang real aja lah. Kan nggak mungkin kan anak menantu tiba-tiba buka payudara gitu kan di hadapan mertuanya gitu kan. Misalnya seorang menantu sedang menyusui anaknya, ada ayah mertuanya ya, nggak harus ditutupin gitu. Karena itu bukan aurat. Paham ya? Paham kalian? Jadi kalau seandainya seorang perempuan menyusui anaknya di depan ayah mertuanya, bagaimana? Apakah berdosa? Tidak berdosa karena bukan aurat. Dan ayahnya apakah boleh lihat? Boleh.
Selama tidak syahwat boleh. Baru lagi. Ya, ada lagi. Status besan Ustadz bagaimana? Masya Allah, besan. Status besan bukan mahram itu. Bukan mahram. Besan bukan mahram. Tahu besan nggak kalian ini teman-teman di sini? Ya, alhamdulillah kalau tahu. Besan itu gini loh. Jadi misal ya, saya kan punya laki-laki, punya anak perempuan misalnya. Saya dengan mana ya di sini yang pas ya? Mungkin saya dengan Ustadz Abdullah atau mungkin orang-orang yang nggak kenal Ustadz Abdullah. Misalnya saya dengan Ustadz Ansori misalnya. Ustadz Ansori kan punya anak laki-laki. Misalnya masnya Sofi ini nikah dengan anak perempuan saya, dengan Umama misalnya. Lah ini berarti saya dengan Ustadz ini besan. Saya dengan Bu Nur itu besan. Lah sekarang kami bukan mahram dan seandainya kami besanan pun tetap bukan mahram. Seperti itu. Jadi bukan mahram itu. Besan itu pendeknya ya orang tua suami dan orang tua istri. Besan namanya. Yang tentang bab darah kapan diulang lagi Ustadz? Oh ya nanti kita melanjutkan dulu bab sholat. Insya Allah kalau ada kesempatan diulang. Dan kalau memang urgent pengen murojaah bisa lihat di rekaman di YouTube yang sudah dibikin oleh admin. Amin Wafik. Ada lagi? Bagaimana hukumnya seorang murid perempuan mencium tangan guru laki-lakinya yang sudah sepuh? Kalau mahram ya tidak apa-apa. Kalau bukan mahram ya haram. Walaupun sudah sepuh, walaupun sudah aki-aki, walaupun sudah nggak ada giginya, walaupun rambutnya putih semua, walaupun jenggotnya putih semua. Laisa ibrah biasa. Ukurannya bukan itu. Tidak boleh. Haram hukumnya. Kalau bukan mahram, haram. Misalnya gurunya ini pamannya sendiri misalnya. Saudaranya ayahnya atau saudaranya ibunya. Ya, tidak apa-apa. Tapi kalau bukan seperti itu ya tidak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau bukan saudara, bukan mahram, nggak boleh. Sebaliknya juga kalau misalnya istri dari gurunya misalnya juga nggak boleh. Santri putra misalnya cium istrinya istri dari Pak Kiainya misalnya nggak boleh juga. Itu. Walaupun sudah sepuh, sudah tua, tetap nggak boleh. Dan ini banyak sekali ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni la usafihun nisa." Wazinal yadi al-batsh. Jadi zinanya tangan itu adalah menyentuh. Jadi kalau seandainya ada tokoh-tokoh, kok diciumin tangannya ini dan seterusnya, kita ikut siapa? Ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini benar ya, dan para ulama juga seperti itu, ulama yang benar. Kalau orang ngaku ulama yang ngawur, gitu kan. Kalau belum balik gimana Ustadz? Kalau belum balik, kalau sepuh jelas balik gitu, nggak mungkin sepuh tidak balik di sini. Mungkin anak perempuannya misalnya. Kalau saya sendiri gini, kalau anak masih kecil gitu ya, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, itu saya masih mau santri-santri TPQ gitu. Tapi kalau udah besar, udah 8 tahun, 9 tahun, itu saya enggak. Yang perempuan enggak usah gitu. Saya seperti itu. Kalau ada beradik dari kakek, boleh kita bersalaman Ustadz. Maksudnya gimana ini? Adik beradik dari kakek, boleh kita bersalaman. Jadi maksudnya adiknya kakek gitu. Boleh kalau itu yang dimaksud. Jika beralaskan jilbab atau kain boleh Ustadz. Secara boleh selama tidak syahwat. Tapi kenapa harus seperti itu? Sudah.
Nggak usah. Kalau saudari perempuan istri termasuk mahram bukan? Apa tadi jawabannya? Bukan. Bukan mahram. Saudari ipar bukan mahram. Sudah? Oke, saya rasa cukup. Insya Allah soalnya disimpan dulu. Nanti akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Mudah-mudahan terus bermanfaat, terus kuat, terus semangat. Jadi kalau seandainya ada yang kurang paham, adik ipar termasuk mahram muakkad itu gimana Ustaz? Nggak ada istilahnya mahram muakkad itu. Muakkad ya, kalau muakkad enggak. Beda. Muakkad dikuatkan, muakkad sementara. Enggak, bahasanya bukan seperti itu. Jadi haram mahram alal abad kemudian sama muakkad maksudnya adalah begini. Saudari perempuan dari istri itu tidak boleh dinikah selama kakaknya atau adiknya itu jadi istri kita. Itu maksudnya. Jadi nggak boleh seorang laki-laki maruk gitu kan nikahin perempuan dan saudarinya, nggak boleh di satu waktu, nggak boleh. Tapi harus apa? Kalau memang pengen menikah dengan adiknya diceraikan dulu kakaknya, atau pengen kakaknya berarti diceraikan dulu adiknya, atau ketika istrinya sudah meninggal baru boleh. Itu maksudnya haram itu seperti itu, haram muakkad itu seperti itu. Tapi bukan berarti apa kemudian kalau istrinya saudarinya yang istrinya itu masih hidup kemudian boleh lihat rambutnya, boleh pegangan dan sebagainya, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah tidak boleh menikahi saudari istri dan istri itu masih hidup atau belum dicerai. Ustadz, kalau mantan suami bagaimana? Kenapa mantan suami? Mau rujuk? Silahkan. Jadi kalau mantan suami bukan mahram. Pas bukan mahram itu maksudnya ya ketika sudah dibatalkan akad pernikahan karena cerai atau karena hal yang menjadikan pernikahan ini menjadi batal. Ya sudah, enggak boleh, enggak halal lagi gitu kan. Enggak boleh. Walaupun dia itu adalah ayah dari anak-anak perempuan itu, tetap enggak boleh. Haram hukumnya. Enggak boleh buka jilbab, enggak boleh pegang-pegangan, enggak boleh yang dulunya boleh menjadi enggak boleh. Tuh, saya rasa cukup. Insyaallah dipending dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, nuhalil wa nusolli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang belum punya bukunya ya, khusus dan 5 bisa nanti menghubungi admin. Murah meriah insyaallah ya sebagai ganti cetak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.